Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang di sini kami kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari spesifikasi spesifikasi kebutuhan perangkat lunak dari aplikasi Job Hunter. Nah, di sini ada definisi singkat masalah. Akibat pandemi COVID-19 ini, banyak sekali perusahaan yang memberhentikan para pekerjanya, sehingga bertambahnya angka pengangguran di Indonesia. Karena untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19, orang-orang tidak bisa ke kantor dan bekerja di rumah. Otomatis, pekerjaan yang harus mendatangi kantor secara langsung tidak bisa dilakukan. Oleh karena itu, perusahaan juga banyak yang dirugikan dan mengambil keputusan untuk memberhentikan pekerjanya. Ini ada definisi aplikasi. Perangkat lunak atau aplikasi yang akan dikembangkan bernama Job Hunter. Aplikasi ini menyediakan informasi lowongan pekerjaan yang dapat dipercaya. Karena informasi yang diberikan jelas kevalidannya. Kita langsung berhubungan dengan perusahaan yang terkait dengan lowongan pekerjaannya. Aplikasi ini dikhususkan untuk orang yang sedang tidak dalam masa akademik dan sedang tidak mempunyai pekerjaan. Karena aplikasi ini lebih berfokus pada para fresh graduate atau para pekerja yang terkena PHK. Nah, untuk lingkup masalahnya, perangkat lunak Job Hunter dikembangkan dengan tujuan untuk memudahkan para job seeker dalam mencari pekerjaan yang sesuai dengan skillnya masing-masing, lalu memberikan informasi mengenai tren pekerjaan yang banyak diperlukan, dan yang terakhir adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan ekonomi di Indonesia. Nah, untuk perspektif dan fungsi produk, aplikasi Job Hunter ini mempunyai beberapa fitur gitu, seperti fitur cari kerja berdasarkan keahlian dan workshop. Nah, untuk fungsinya sendiri, ada mencari pekerjaan secara spesifik, menambahkan lowongan pekerjaan, menampilkan dan mengedit CV, menampilkan daftar workshop tersedia, ikuti workshop, dan membuat workshop. Nah, untuk karakteristik pengguna, di Job Hunter ada 3 pengguna. Yang pertama ada pelamar, yang perannya itu cari pekerjaan dan mengikuti workshop. Lalu ada perusahaan atau penyedia lowongan, punya peran menyediakan lowongan pekerjaan dan workshop. Yang terakhir ada admin atau pengembang, perannya mengatur semua kegiatan yang terjadi di aplikasi. Untuk antarmuka perangkat keras dan perangkat lunak, untuk menjalankan aplikasi Job Hunter ini, membutuhkan hardware itu DOS, Linux, atau macOS. Untuk softwarenya sendiri, ada Android dan iOS, browser, DB dan Firebase, itu ada Ubuntu server. Nah, lalu apa saja sih pelayanan yang disediakan oleh Job Hunter ini? Yang pertama ada kenyamanan. Dan di Job Hunter dilayani selama 7 jam per hari oleh customer service kami. Lalu perusahaan yang mendaftar terjamin terakreditasi. Yang selanjutnya ada workshop. Kami menyediakan workshop untuk pelamar, ya, untuk mengasah skillnya lah. Lalu yang selanjutnya ada keamanan, jaga dari serangan penipu dan keamanan cyber selalu menjaga. Lalu ada akurat atau akurasi, pelamar pasti tepat sasaran dalam mencari pekerjaan. Nah, lalu ada yang terakhir ada emailing, anti dari serangan email penyusup. Nah, untuk kebutuhan fungsional akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya yaitu kebutuhan fungsional. Di dalam kebutuhan fungsional ini terdapat diagram konteks atau DFD level 0, yang dimana dimulai dari pelamar akan mengirimkan data pelamar ke situs kami yaitu bernama Job Hunter. Lalu dari situs kami itu ada 2 yang diolah data yaitu transkrip pelamar dan lembar transkrip pelamar, yang dimana 2 itu akan kami serahkan kepada perusahaan. Next, selanjutnya. Yang kedua yaitu kebutuhan fungsional di FD level 1. Yang pertama yaitu perusahaan mengirimkan data lowongan kepada kami, yaitu memasukkan data lowongan pekerja. Yang kedua yaitu kita saring dulu, dan dimana pasti perusahaan banyak yang membutuhkan, kayak misalkan ada satu customer service, ada
sales. Nah, lalu kita pilih dulu ke lowongan pekerjaan. Dari data lowongan yang udah dipilah itu, lalu kita dihitung dulu jumlah lowongan yang disediakan. Misalkan sales ada 1, ada customer service butuh 5. Lalu kita ke data lowongan yang disediakan itu, kita disambungkan lagi ke karyawan yang diperlukan. Yang dimana karyawan diperlukan itu ada 2. Dipilah lagi datanya, yaitu data karyawan yang dibutuhkan ke 3.0, tampilkan karyawan pekerjaan yang dibutuhkan, dan dimana data itu yang tadi sebutkan, misalkan sales ada 1, nanti ditampilkan sales ada 1, dan customer service yang mereka butuhkan 3. Nah, lalu dari yang kita itu 3 ini, lalu data pekerjaan yang cocok, yang dimana pelamar calon karyawan akan diberikan data-data yang sekiranya dia itu asas skillnya segitu. Nah, setelah itu dari sini kita ada tulisan data lowongan pekerjaan. Yang dimana data lowongan pekerjaan itu masuk ke 4.0, cetak lowongan di aplikasi. Yang dimana cetak itu maksudnya dari 3.0 bisa dicetak, bisa dikasih ke email maksudnya. Lalu nanti calon karyawan itu bakal di email lewat aplikasi kami ke calon karyawan itu. Selanjutnya. Nah, selanjutnya itu GFD Level 2, yang mana perusahaan akan memasukkan data ke Job Hunter. Lalu, admin itu akan mengelola data lowongan yang disediakan oleh Job Hunter, oleh aplikasi kami. Lalu, lowongan pekerjaan itu sebelum kita kasih ke pencari pekerjaan atau pelamar, kita simpan dulu ke database kita. Yang dimana database itu kita akan olah seperti yang tadi saya jelaskan, tidak langsung dikasih ke pencari, tapi diolah dulu. Tidak mungkin yang dibutuhkan sales tapi kita kasih ya customer service. Lalu kita di proses persetujuan, lalu rekrut karyawan, lalu yang setelah rekrut karyawan ini akan disalurkan kepada pencari pekerjaan. Selanjutnya itu kebutuhan usability. Ya, ID yang dijelaskan yaitu SKPL strip JH strip K004, yang dimana parameter itu security. Kebutuhannya yaitu perusahaan yang terverifikasi. Jadi dalam aplikasi kami melalui beberapa tahap harus terakreditasi perusahaannya. Yang kedua yaitu SKPL JHK 005, yang dimana parameter itu komunikasi. Membuat kata-kata tidak senonoh. Terkadang ada saja perusahaan yang atau user yang membuat kata-kata tidak senonoh, yaitu SLS ID itu adalah sebutannya user apa yang bisa mengakses data parameter tersebut, yaitu yang ketiga SKPL JHK 009, yang dimana dia dapat melakukan parameter order. Data pertama adalah data yang terbaru. Selanjutnya yaitu SKPL JHK 00011. Slot. Parameternya slot. Jika slot pendaftar sudah penuh, maka form registrasi ditutup. Next, selanjutnya. Yaitu kebutuhan performa. Dalam kebutuhan performa itu, kita menggunakan use case, yang dimana use case itu dapat 4, pelamar, perusahaan, customer service, dan admin. Customer service dan admin itu digabungkan menjadi 1. Tetapi yang kami maksud admin itu adalah si pemegang website gitu. Seperti kita kan di dalam sebuah perusahaan pasti ada khususnya customer service dan admin. Admin itu pemegang aplikasi, customer service itu yang menangani keluhan-keluhan yang kami berikan. Selanjutnya. Yaitu selanjutnya adalah batasan desain. Yang pertama, Job Hunter hanya tersedia dalam versi website. Yaitu kita bisa disediakan lewat website atau sebuah link website. Yang kedua yaitu penyedia lowongan kerja hanya diperbolehkan pada perusahaan yang sudah terverifikasi kevalidan perusahaannya. Nah, selanjutnya next. Yaitu akan dijelaskan oleh teman kami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Selanjutnya ada atribut sistem perangkat lunak pada aplikasi Job Hunter, diantaranya yang pertama ada keandalan
aplikasi harus dapat menyediakan informasi lowongan kerja yang terpercaya agar user terhindar dari penipuan. Yang kedua, ketersediaan. Aplikasi harus menyediakan informasi lowongan kerja yang terpercaya dan menyediakan pekerjaan secara asli agar user terhindar dari penipuan. Yang ketiga, keamanan. Aplikasi harus menjamin privasi data user dan menyimpan kumpulan aktivitas log atau riwayat tertentu. Yang keempat, ada pemeliharaan, yaitu aplikasi dilakukan pemeliharaan setiap 3 bulan sekali dan aplikasi harus dilakukan secara bersih dan transparan. Yang kelima, ada portabilitas. Aplikasi diharapkan menunjang kebutuhan para pekerja mencari pekerjaan yang aman dan nyaman. Next. Seterusnya ada verifikasi kebutuhan. Verifikasi kebutuhan pada aplikasi Job Hunter terdapat beberapa kriteria yang diantaranya ada ketepatan, verifikasinya semua kebutuhan terdapat dalam model analisis, lalu ada kerancuan, verifikasinya tidak terdapat kata rancu seperti seharusnya, mungkin, yang tidak memiliki ukuran pasti. Yang ketiga ada kelengkapan, yang verifikasinya referensi didefinisikan sepenuhnya. Yang keempat ada konsistensi, yang verifikasinya kode kebutuhan hanya didefinisikan sekali saja, seterusnya tidak. Yang kelima ada dapat diverifikasi. Verifikasinya semua kuantitas spesifikasi dalam pengertian dapat diukur. Yang keenam dapat dimodifikasi. Struktur SKPL ini sesuai dengan struktur standar ISO AIC IEE 29148/2011. Terakhir ada dapat dilacak. Setiap kebutuhan dapat ditelusuri pada diagram DFT, use case, dan ARD. Next, ada kebutuhan, validasi kebutuhan. Nah, pada validasi kebutuhan ini terbagi menjadi dua ya, ada validasi stakeholder dan satu lagi ada validasi antarmuka. Untuk validasi stakeholder sendiri terdapat tabel yang bisa dilihat, ada di parameternya ada struktur item, observasi atau temuan kurang, dan permasalahan. Terdapat kebutuhan yang tidak dapat diverifikasi, lalu user tidak dapat melihat lowongan pekerjaan, permasalahannya user belum mendaftar akun secara resmi ke aplikasi. Lalu struktur itemnya ada lagi teks penjelasan diagram, observasi atau temuan kurangnya terlalu banyak diagram yang tidak diperlukan, permasalahannya terlalu banyak membuat fungsi yang tidak dibutuhkan untuk sekarang. Yang ketiga, struktur itemnya ada indeks, observasinya aplikasi sudah dicari di pencarian browser, permasalahannya aplikasi belum terdaftar secara real time kepada pihak browser yang seperti Google dan Bing. Yang keempat ada semua event sudah ditangani oleh fungsi yang ada. Observasinya aplikasi tidak terlihat ramah dan tidak enak dipandang. Permasalahannya user belum melihat aplikasinya secara menyeluruh. Yang terakhir semua tags dan data pesan ada di database. Observasinya tags dan data pesan di database tidak terupdate secara langsung atau real time. Permasalahannya, terlalu banyak data yang masuk sehingga database mengalami kinerja yang berlebihan. Next, ada validasi antarmukanya. Untuk validasi antarmuka, terdapat tabel yang parameternya ada review, observasi, dan permasalahan. Pertama, review pengembang. Observasinya hosting yang tidak kuat. Permasalahannya aplikasi masih menggunakan hosting untuk mengoperasikan. Yang kedua ada review customer. Observasinya tampilan kurang nyaman dilihat dan iklan tidak ada. Permasalahannya aplikasi kami belum mempunyai dana yang cukup. Yang ketiga sudah ada justifikasi kebutuhan. Observasinya menambahkan sisi keamanan dan kenyamanan pengguna. Permasalahannya kebutuhan ini disebutkan pada kebutuhan non fungsional. Yang keempat ada risk assessment. Temuan kurangnya menampilkan daftar pelamar yang melamar. Permasalahannya terdapat user atau bot yang mencoba mendaftar ke pekerjaan tersebut. Lalu yang terakhir, aspek dengan resiko tinggi sudah diperbaiki. Temuan kurangnya menampilkan transkrip pelamar. Permasalahannya keamanan yang terlalu lemah dalam database. Next, ada asumsi dan ketertarikan produk. Nah, pada asumsi dan ketertarikan produk pada aplikasi Job Hunter terdapat ada beberapa field, yaitu pertama koneksi internet. User harus memiliki koneksi internet atau memiliki akses untuk melihat situs web, sudah pasti itu ya. Lalu ada sistem operasi, menjalankan sistem operasi yang mendukung penjelajahan internet. Lalu ada keamanan atau aman, situs web tidak akan melanggar aturan etnis atau budaya internet. Yang terakhir ada hosting, kami bergantung pada layanan hosting. Kami menyediakan layanan fasilitas secara 24 jam secara langsung.
Next, ada yang terakhir ada mockup antar muka pengguna. Pertama ada dashboard. Nah, pada tampilan ini, tampilan awal ketika mengakses home-nya si job hunter atau yang pokoknya waktu kita apa sih mengakses awal website nanti akan ditampilkannya seperti ini. Nah, terdapat carousel slider, terus ada partner yang kami kerjasama dengan perusahaan kami, ditampilkan juga pada dashboard. Nah, ini tuh standar ya seperti website biasa. Nah, kalau misal kita pencet browser for job atau pencet button mulai, nanti itu akan diarahkan ke daftar pekerjaan. Yang di mana daftar pekerjaan ini kita bisa mencari pekerjaan yang kita inginkan, mau itu menjadi developer atau sebagainya, atau manajer misalkan. Nah, di sini itu terdapat beberapa fitur seperti filter yang di mana gajinya itu pengen berapa, terus jenis pekerjaannya seperti apa, tanggal si pekerjaan yang sedang dibutuhkannya kapan gitu. Nah, kita juga bisa ngeset si lokasi dari pekerjaannya. Mau di Bandung atau di mana terserah gitu. Next, untuk selanjutnya ada detail job. Nah, ketika kita menekan card yang tadi, nanti itu akan memunculkan detail pekerjaannya. Nah, di detail pekerjaannya terdapat beberapa informasi mengenai job description, lalu ada pekerjaannya seperti apa, terus tuh kita itu diberikan informasi apakah kita ini cocok dengan CV kita atau enggak, nanti itu akan ditampilkan di detail job. Nah, di detail job ini kita bisa langsung apply atau kita bisa ngechat terlebih dahulu si perusahaannya apakah si pekerjaan ini masih tersedia atau enggak. Nah, lalu yang kedua ada tampilan profile. Profile ini dikhususkan untuk kita itu kayak update CV lah. Nah, pada profile ini kita isi dulu tentang pekerjaan kita yang kita lakoni apa, misalkan mobile developer, terus pengalaman kita bersekolah dan pendidikan, terus pengalaman bekerja bisa dimasukkan di sini. Nanti itu ada beberapa fitur seperti menggenerate CV secara otomatis. Mungkin sekian saja dari kami, dan di sini next ada tim yang mengerjakan ini aplikasi Job Hunter ini. Pertama ada saya, lalu ada Haruman, ketiga ada Rehan Manjis. Mungkin sekian saja dari kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.